Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menambah wawasan mengenai Al-Quran. Nah, apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas? Tonton videonya sampai akhir ya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril dengan tujuan untuk disampaikan kepada umatnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat dan nama-nama Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran diantaranya Nur yang berarti cahaya, Rahmah yang berarti rahmat, Aziz yang berarti yang mulia, Mau'izah yang berarti nasihat, Mubin yang berarti menjelaskan, Majid yang berarti yang dihormati, Syifa yang berarti obat, Al-Mubarak yang berarti yang diberkati, Busyir yang berarti pembawa berita gembira, Huda yang berarti petunjuk, Busyra yaitu yang berarti berita gembira, dan Nadir yaitu yang berarti memberi peringatan. Dan Al-Quran juga memiliki beberapa nama, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Furqan, dan yang keempat Al-Dzikr, dan yang kelima At-Tanzil. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umatnya. Dan yang kedua, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksudnya hadis ini itu maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, hadis nabawi, yaitu hadis yang lafal maupun maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Perbedaan yang pertama yaitu Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan lafaznya yang berasal dari Allah. Dan perbedaan yang kedua yaitu Al-Quran Al-Karim hanya dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan yang ketiga yaitu Al-Quran Al-Karim berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik makna maupun lafaznya. Sedangkan hadis qudsi lafaznya berasal dari Rasulullah dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara Al-Quran dengan hadis nabawi. Al-Quran adalah kalamullah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik maknanya maupun lafaznya. Sedangkan hadis nabawi adalah hadis yang berasal dari Rasulullah SAW baik maknanya maupun lafaznya. Hadis nabawi terdapat dua macam. Yang pertama yaitu tauqifi, yang bersifat tauqifi yaitu kandungannya diterima oleh Rasulullah SAW dari wahyu lalu dijelaskan kepada manusia dengan kata-kata darinya. Dan yang kedua yaitu tauqiki, yang bersifat tauqiki yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW
menurut pemahamannya terhadap Al-Quran. Karena fungsi Rasulullah SAW yaitu menjelaskan dan menerangkan Al-Quran atau mengambil istinbat dengan perenungan dan ijtihad. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk wahyu dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran juga memiliki perbedaan dengan hadis. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik maknanya maupun lafalnya. Sedangkan hadis ada yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lafalnya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga hadis yang maknanya maupun lafalnya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.